Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, SKL Famido Purba dengan NIM channel N202. Yang saya hormati kepada dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 1 yaitu Bapak Dr. Wigme Kapitra SE MSI dengan Miss Aninda Puji Adila MAK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai SPT dan SSP. Apa itu SPT dan SPP? Mari kita di slide berikut. Yang pertama latar belakangnya dulu ya. Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagih. Apa itu SPT? SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan kurun waktu tertentu atau di bulanan. Yang kedua itu ada SPT tahunan. SPT tahunan ini sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode. Nah, dari fungsi pajak berdasarkan SPT yang tadi. Yang pertama itu ada di bagi wajib pajak. Ini merupakan bagi setiap wajib pajak. SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua itu bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Ini merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajak. Yang ketiga itu ada di bagi pemotong atau pemungut pajak. Nah, ini memiliki fungsi sarana untuk melaporkan pajaknya serta memberikan pertanggungjawabannya atas kewajiban pajak. Yang keempat itu bagi petugas pajak. Kalau untuk petugas pajak itu, SPT memiliki fungsi sarana sebagai salah satu untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, bentuk dan isi SPT serta yang wajib mengisi SPT. Kalau bentuk SPT itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Siapa sih yang wajib mengisi SPT? Nah, yang wajib mengisi SPT itu adalah Direktur Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, sedang menjalankan program pelaporan surat pemberitahuan SPT atau pajak tahunan, wajib pajak atau WP, orang pribadi atau OP, dan badan atau korporasi wajib lapor serta SPT pajak. Nah, di pembetulan SPT. Nah, pengertian pembetulan SPT dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas dasar peraturan perubahan SPT tahunan. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib pajak untuk merevisi laporan atau perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Nah, yang kedua itu ada di SSP. SSP itu merupakan kepanjangan dari surat setor pajak. Ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, fungsi SSP itu sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku.
Nah, di sini juga ada batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Di antaranya ada di PPh Pasal 4 Ayat 2 di sini membahas pajak yang dipotong oleh PPh harus disetorkan paling lama 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau di PPh Pasal 15 ini, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat 10 bulan pajak berikutnya. Yang ke PPh Pasal 21 ini membahas pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat 10 bulan berikutnya setelah pajak berakhir. PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ini, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lama 10 bulan berikutnya pada masa pajak berakhir. Yang berikutnya itu ada PPh Pasal 25. Ini membahas pajak harus dibayarkan paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PNBM atas impor. Pajak ini harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk yang ditunda oleh bebaskan PPh Pasal 22, PPN atau PNBM atas impor yang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan PBN impor. Kalau untuk PPh Pasal 25 yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam SPT masa. Nah, berkas lain itu ada di SPT, PPh, dan tahunan. Ini merupakan kekurangan yang dimiliki harus dilunasi sebelum SPT PPh tersebut disampaikan. Nah, dari materi saya di sini ada kesimpulan yang saya paparkan yaitu surat pemberitahuan atau SPT merupakan laporan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, dan pembayaran pajak kepada negara. Sedangkan surat setoran pajak atau SSP merupakan bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti kantor pos, BUMN, dan BUMD. Pajak penghasilan atau PPh final Pasal 4 Ayat 2 bersifat final, artinya setelah dibayar kewajiban pajak selesai dan tidak digabung oleh penghasilan lain, penyetoran dan pelaporan memiliki batas waktu tertentu yaitu disetor paling lambat tanggal 10 atau 15 dan dilaporkan paling lambat 20 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo bertetapan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.